Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Di video sebelumnya, Jarod Karsa menemui ajalnya saat terkena pukulan kelabang hijau milik Mahesa Birawa. Rana Weleng dibuat naik pitam melihatnya dan menantang duel Mahesa Birawa. Apakah Rana Weleng bisa mengalahkan Mahesa Birawa? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Manusia jahat yang tidak tahu diri, hari ini terimalah kematianmu di tanganku, bentak Mahesa Birawa seraya angkat lengan kirinya untuk menangkis pukulan lawan. Dua lengan beradu dengan keras. Rana Weleng terpelanting ke belakang, sedangkan Mahesa Birawa hanya terjajar beberapa langkah saja. Lengan Rana Weleng yang beradu dengan lengan Mahesa Birawa kelihatan kemerahan dan perih. Laki-laki ini menggigit bibirnya menahan sakit. Dia maklum bahwa tenaga dalamnya lebih rendah dari lawan. Karena itu, dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya yang sudah sampai ke puncaknya, Rana Weleng tidak lebih dijaya dari Jarod Karsa. Sementara itu di Langkan rumah, terdengar jeritan suci pada kedua orang yang berkelahi itu. "Suranyali, Kakang Rana, hentikanlah perkelahian ini, hentikanlah." Suci tidak pernah tahu kalau Suranyali telah berganti nama menjadi Mahesa Birawa. Dan dia berteriak lagi, "Kalian berdua tidak mempunyai permusuhan. Mengapa mesti berkelahi?" "Suci, masuklah ke dalam," saut Rana Weleng kepada istrinya. Saat itu, dia harus jungkir balik di udara, mengelakkan pukulan lawannya. Di pihak Mahesa Birawa, sudah barang tentu tiada niat sama sekali untuk menghentikan perkelahian. Bahkan teriakan-teriakan Suci tadi mendorongnya untuk lebih cepat menamatkan riwayat Rana Weleng. Dalam sekejapan saja, kedua orang itu telah bertempur 8 jurus, dan kelihatanlah dengan nyata betapa Rana Weleng terdesak dengan hebat. Pukulan-pukulan tangan kosong lawan mengurungnya dari berbagai jurusan. Dengan membentak keras serta mempercepat gerakannya dan mengandalkan ilmu mengentengi tubuh, Rana Weleng berusaha keluar dari kurungan pukulan lawan. Namun percuma saja. Tubuh Mahesa Birawa laksana bayang-bayang, bergerak cepat sekali, dan pada jurus ke-10, satu hantaman sikut kiri yang keras sekali menyambar rusuk kanan Rana Weleng. Rana Weleng merintih tertahan. Mukanya kelihatan pucat kebiruan. Dia tahu sekurang-kurangnya 2 dari tulang iganya telah patah, dan tubuhnya di bagian dalam terluka hebat. Untuk beberapa lama dia berdiri limbung dengan pemandangan mata berkunang-kunang. "Hahaha," tertawa Mahesa Birawa. "Sebentar lagi Rana Weleng, sebentar lagi ajalmu akan sampai. Lebih bagus cepat-cepat kau minta tobat pada Tuhanmu sebelum kau mati." Mulut Rana Weleng komat kamit, rahang-rahangnya menggembung, kedua tangannya terpentang ke muka. Dia siap-siap untuk melancarkan pukulan tangan kosong yang dahsyat. Di lain pihak, Mahesa Birawa berdiri laksana tugu. Kedua kakinya tenggelam 1 senti ke dalam tanah. Tenaga dalamnya dialirkan ke segenap bagian tubuh untuk menghadapi serangan lawan.
Tiba-tiba, jeritan sedahsyat angin puting beliung keluar dari mulut Ranaweleng. Kedua tangannya bergerak susul menyusul, dan gelombang angin panas menderu ke arah Mahesa Birawa. Yang diserang membentak dahsyat dan lompat 3 tombak ke udara. Begitu angin panas menggebu di bawah kakinya, membakar hangus pohon-pohon di belakangnya, maka Mahesa Birawa segera menukik ke bawah laksana seekor elang. Pukulan angin panas yang dilakukan oleh Ranaweleng membutuhkan pemusatan tenaga dan pikiran yang besar. Beberapa detik sesudah dia melancarkan pukulan tersebut, keadaan dirinya masih terbungkus oleh pemusatan pikiran itu, sehingga pada saat lawannya menukik dari atas, dia terlambat menyingkir. Untuk kedua kalinya, Ranaweleng harus menerima hantaman lawan. Kali ini badannya hampir terjungkal ke tanah. Masih untung dia sempat menggulingkan diri. Kalau tidak, pasti tendangan kaki kanan Mahesa Birawa yang mengarah ke bawah perutnya menamatkan riwayatnya. Begitu bangun, karena tahu bahwa dia tak akan sanggup menghadapi lawan dengan tangan kosong, maka Ranaweleng segera cabut keris eluk 7 dari balik pinggangnya. Tapi betapa terkejutnya Ranaweleng ketika melihat ke muka. Mahesa Birawa berdiri dengan kedua kaki terpentang. Tangan kiri lurus-lurus ke muka, tangan kanan diangkat tinggi-tinggi di belakang kepala, dan tangan itu sudah menjadi hijau oleh racun ilmu pukulan kelabang hijau. Suci yang telah melihat kedahsyatan pukulan kelabang hijau itu menjerit keras, "Sura, jangan! Hentikan perkelahian ini!" Sura Nyali alias Mahesa Birawa sunggingkan senyum berbau maut. "Jika kau punya 10 senjata, keluarkanlah sekaligus, Ranaweleng," katanya mengejek. Hati Ranaweleng tergetar hebat. Keringat dingin membasahi badannya. Seperti halnya dengan Jarod Karsa, dia tak akan sanggup menghadapi kedahsyatan pukulan kelabang hijau tersebut. Tapi untuk lari menyelamatkan diri sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang yang berjiwa kesatria, tidak ada dalam kamus hidup Ranaweleng. Lebih baik berkalang tanah, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup sebagai pengecut. Lagi pula, dia sudah tahu bahwa lawan betul-betul menginginkan nyawanya. Karena itu, Ranaweleng ambil keputusan untuk mendahului menyerang. Dengan keris sakti di tangan, Ranaweleng menerjang ke muka, namun tetap sia-sia saja. Pada detik tubuhnya baru dalam setengah lompatan, tangan kanan Mahesa Birawa telah memukul ke depan. Suci menjerit, "Kakang Rana!" Tubuh Ranaweleng mencelat mental dan jatuh di tanah tanpa nyawa. Sekujur kulit tubuhnya, bahkan sampai kepada keris sakti yang saat itu masih tergenggam di tangannya, menjadi hijau oleh racun ilmu pukulan kelabang hijau. Suci pun menjerit lagi, lalu lari menubruk suaminya. Tapi Mahesa Birawa cepat meloncat ke muka dan mencekal perempuan itu. Kalau sampai Suci menyentuh tubuh suaminya yang mati hijau itu, maka dalam sekejapan racun yang menyerap di tubuh Ranaweleng akan mengalir ke tubuh Suci, dan pastilah perempuan ini akan meregang nyawa pula. Lepaskan aku manusia jahat, biadab," pekik Suci. "Sedikit saja kau menyentuh tubuh laki-laki itu, kau akan keracunan, Suci." "Aku tidak takut.
Aku juga ingin mati. Kau masih terlalu muda untuk mati. Dan dengan sekali gerakan tangannya, maka Mahesa Birawa segera membopong Suci di bahunya. Karena perempuan itu masih meronta-ronta dan menjerit-jerit serta memukuli punggungnya, maka Mahesa Birawa segera menotok urat darah besar di pangkal leher Suci, sehingga perempuan itu menjadi kejang, kaku. Sambil melangkah ke kudanya, Mahesa Birawa memerintah kepada ketiga orang anak buahnya, "Bakar rumah itu." Kalingundil dan Krocoweti serta Majineng segera laksanakan perintah itu. Dalam sekejapan mata, maka tenggelamlah rumah besar kepala kampung Jatiwalu itu dalam kobaran api. Senyum puas membayang di muka Mahesa Birawa. Bila sebagian dari rumah itu sudah musnah, dimakan api, maka bersama anak buahnya segera ditinggalkannya tempat itu. Jeritan bayi yang baru berumur beberapa bulan terdengar melengking-lengking di antara kobaran lidah-lidah api yang membakar rumah. Bayi itu! Teriak salah seorang di antara orang banyak yang berkerubung di halaman rumah kepala kampung. "Oroknya, Raden Rana. Aduh, kasihan. Kalau tidak lekas ditolong, pasti bisa mati." Tapi semua orang di situ hanya bisa berteriak dan berteriak. Mana mereka berani menghambur menyelamatkan bayi itu? Dan suara tangisan bayi semakin lama semakin kecil serta parau. Sementara nyala api mulai membakar tempat tidur di mana bayi itu terbaring. Pada saat suara tangisan bayi yang menyayat hati itu hampir tidak lagi kedengaran, pada saat orang banyak sudah tidak tahu lagi apa yang mesti mereka perbuat untuk menyelamatkan itu Orok, maka pada saat itu pula, entah dari mana datangnya, kelihatan sesosok bayangan berkelebat dan lenyap masuk ke dalam kobaran api. Sesaat kemudian, sosok tubuh itu keluar lagi dan melesat ke halaman, lalu lenyap di jurusan timur. Demikian cepat dan sebatnya sosok tubuh itu bergerak, sehingga tidak satu orang pun yang dapat melihat siapa adanya manusia tersebut, ataukah betul bisa memastikan bahwa sosok tubuh itu adalah sesungguhnya manusia, bukan setan atau dedemit. Jangankan untuk melihat wajahnya, untuk memastikan sosok tubuh itu laki-laki atau perempuan, juga tak satu orang pun yang bisa. Begitu cepat dia datang, begitu cepat dia lenyap. Hanya warna pakaian yang hitam saja yang bisa dilihat mata orang banyak saat itu. Dan hanya beberapa detik saja sesudah sosok tubuh itu lenyap, maka rumah Rana Weleng yang terbakar itu runtuh, ambruk, dan lidah api menggelombang tinggi ke udara. Siapapun adanya sosok tubuh itu, entah dia manusia atau bukan, entah laki-laki atau perempuan, tapi yang pasti dan semua orang yang ada di situ tahu bahwa sosok tubuh itu telah menyelamatkan bayi Rana Weleng dan melarikannya ke arah timur. Ketika Mahesa Birawa membuka pintu kamar dan membaringkan Suci di atas tempat tidur dan secara tak sengaja memandang ke dinding, maka meluncurlah seruan tertahan dari mulut laki-laki ini. Pada dinding papan kayu jati yang keras itu tertulis rangkaian kalimat yang berbunyi, "Apa yang kau lakukan hari ini akan kau terima balasannya pada 17 tahun mendatang." Tiada tertera nama dari siapa yang menulis tulisan pada dinding itu. Tulisan itu dibuat dengan sangat cepat, dan Mahesa Birawa tahu
Kalau bukan manusia yang mempunyai tenaga dalam luar biasa dahsyatnya, pastilah tak akan sanggup membuat tulisan semacam itu pada dinding kayu jati yang keras, karena tulisan itu dibuat dengan mempergunakan ujung jari. Siapakah sosok yang membuat pesan kepada Mahesa Birawa? Temukan jawabannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.